Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Deva Reza, NRP 02 dari Prodi ITB 5A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas keandalan materi RPI, API 581, dan eh, kasus yang saya angkat yaitu penilaian risiko terhadap salah satu line steam di sistem hydrogen. Dan untuk eh, material dan untuk pipanya yang saya angkat yaitu memiliki NPS 6 inch dengan material SA 106 grade B dan memiliki offset diameter sebesar 6,625 inch dan inside diameter sebesar 6,0625 inch. Untuk schedule-nya atau skate thickness itu sebesar 0,28125 inch, dan untuk pressure desainnya sebesar 290 psi atau 1999,48 kPa. Untuk temperatur desainnya sebesar 420 derajat Fahrenheit, dan S atau maksimum allowable stress-nya sebesar 20 KSI atau 20.000 PSI. Untuk nilai efisiensi joinnya yaitu bernilai 1 dan nilai W itu 1. Asumsikan nilai W itu 1 dan asumsi nilai Y kita asumsikan 0,1. Dan untuk nilai yield strength-nya kita dapat nilai 35 KSI atau sebesar 35.000 PSI, dan tensile strength-nya sebesar 60 KSI atau 60.000 PSI. Ini kita lihat dari buku ASME B313. Nah, langsung saja kita masuk ke datanya. Nah, untuk data inspeksi itu berdasarkan waktunya, dan untuk install atau pemasangan pipa itu pada tahun 2007 dengan thickness-nya itu 0,28125, dan kemudian untuk inspeksi yang pertama dilakukan pada 5 tahun kemudian yaitu pada tahun 2012, dan didapatkan ketebalan yang ada yaitu 0,25372, dan dilakukan inspeksi yang kedua pada tahun 2017 selang 10 tahun dari pemasangan, dan didapatkan nilai ketebalan atau thickness-nya itu sebesar 0,24367. Nah, kemudian kita cari nilai corrosion rate-nya menurut standar API 570. Untuk mencari nilai corrosion rate itu ada dua macam, yaitu long term corrosion rate dan short term corrosion rate. Dan rumusnya untuk long term corrosion rate itu sama dengan thickness awal tahun dikurangi hasil thickness setelah dilakukan inspeksi yang kedua, dan dibagi selang waktunya yaitu 10 tahun, dan dapatkan hasil untuk long term corrosionnya itu 0,003758 inch per tahun. Sedangkan untuk short term corrosion kita gunakan rumus thickness pada tahun 2013 dikurangi thickness pada tahun 2017 dibagi delta T. Delta T-nya ini 5 tahun selang waktunya. Kita masukkan dan kita dapatkan nilai 0,00201 inch per tahun. Nah, untuk ketebalan minimum menurut standar ASME B313
Untuk rumusnya yaitu T minimum sama dengan P dikali D bagi 2 dalam kurung S kali E kali W tambah P dikali Y, dan didapatkan nilai 0,04389 inch. Selanjutnya untuk kita mencari probability of failure-nya, itu kita gunakan rumus PF dan waktu probability of failure sama dengan GFF total dikali DF dan dikali FMS, dimana untuk GFF itu merupakan total generic failure frequency, dan untuk DF ini merupakan damage factor, dan FMS itu merupakan manajemen sistemnya. Nah, untuk langkah yang pertama mencari nilai GFF. Untuk nilai GFF dapat kita lihat melalui tabel 3.142 API 581, dan untuk nilai GFF pipa, GFF totalnya yaitu sebesar 3,06 kali 10 pangkat min 5. Nah, setelah kita ketahui nilai GFF totalnya, ini kita simpan terlebih dahulu. Kemudian langkah selanjutnya untuk mencari DF. Untuk mencari DF, yang pertama itu kita cari nilai AFT-nya, itu dengan cara CR dikali umurnya, corrosion rate-nya dikali umur, kemudian ketebalan pada tahun terakhir inspeksi, dan didapatkan nilai 0,154. Kemudian kita mencari nilai FS tin atau flow stress-nya dengan rumus yield stress ditambah tensile strength dibagi 2 dikali E dikali 1,1, dan kita dapat nilai 52.250. Kemudian kita cari nilai strength ratio parameter atau SRP tin dengan rumus S dikali E dibagi FS tin dikali T minimum dibagi ketebalan akhir inspeksi. Dan untuk nilai SRP tin-nya atau strength ratio parameter itu bernilai 0,06895. Nah, setelah kita ketahui nilai parameter yang tadi, kita masukkan ke dalam rumus-rumus. Kita masukkan untuk mencari nilai ITIN atau inspection of effectiveness factor, di mana ITIN ini memiliki tiga perhitungan, dan untuk nilai PR-nya ini kita asumsikan atau prior probability of corrosion rate, dan untuk nilai COP atau COP tin and condition probability of inspection history itu kita dapat melihat pada tabel 4.5 dan 4.6 part 2 pada standar API 581. Untuk nilai PR, nya itu kita gunakan yang low. Kita gunakan yang low yang kita gunakan yang low karena datanya kita asumsikan. Dan untuk nilai CO, nya itu kita gunakan yang C fire efektif. Nah, kemudian kita masukkan nilai CO dan PR-nya, dan kita dapatkan nilai untuk ITIN yang pertama yaitu 0,25, terus ITIN yang kedua yaitu sebesar 0,09,
dan ITIN yang ketiga yaitu 0,04. Kemudian kita lakukan perhitungan posterior probabilities atau PO, PTIN. Perhitungan posterior probabilities ini kita lakukan sama. Kita lakukan 3 kali perhitungan. Dengan untuk PO tin T yang pertama, itu rumusnya I tin yang pertama dibagi sigma I tin. Dan kita dapatkan nilai 0,6578. Dan untuk PO tin yang kedua yaitu 0,2368. Dan untuk PO tin yang ketiga yaitu 0,1052. Kemudian kita cari nilai beta reliability indicates for the every state pada setiap state-nya dengan rumus beta tin sama dengan 1 min ds 1 dikali ART dikurangi SR tin P dibagi akar ds 1 kuadrat dikali ART kuadrat dikali COV delta T kuadrat ditambah 1 min ds 1 dikali ART kuadrat dikali COV SF 2 ditambah SRP tin kuadrat dikali COV P2. Nah, kita lakukan sama halnya untuk mencari PO tin tadi. Kita lakukan 3 kali perhitungan dengan rumus yang sama. Dan karena diketahui COP delta T 0,20 dan DS1 sama dengan 1, maka nilai beta tin yang pertama yaitu bernilai min 4,131. Dan untuk yang kedua yaitu COP SF-nya bernilai 0,20 dan DS2-nya bernilai 2. Maka untuk nilai beta 2 tin-nya itu bernilai min 19,26 dan COVP yang bernilai 0,05 dan DS3 bernilai 4, maka untuk nilai beta 3 tin-nya itu bernilai min 15,29. Nah, untuk nilai base damage factor. Nilai base damage factor ini kita asumsikan menggunakan nilai reliability distribution normal, di mana PO dan betanya kita asumsikan dari penilaian distribusi normal, dan kita dapatkan nilai base damage faktornya bernilai 2,150277. Nah, setelah kita ketahui, kita masukkan ke dalam rumus DF tin sama dengan DF base damage factor, kemudian dikali F1P FDL dikali FWD dikali FAM dikali FSM dibagi FOM. Nah, untuk nilai F1P FDL FWD FAM FSM dan FOM kita asumsikan sendiri nilainya menurut standar API 581 dengan nilai F1P-nya bernilai 1, FDL bernilai 3, FWD bernilai 1, FAM bernilai 5, FSM bernilai 1, dan FOM-nya bernilai 1. Sehingga kita dapatkan nilai DF tin-nya sebesar 32,2541. Setelah kita ketahui nilai DF tin-nya, kita dapat lakukan perhitungan probability of failure-nya dengan asumsikan bahwa manajemen sistemnya itu bernilai 1. Maka untuk nilai POF atau probability of failure-nya itu bernilai 9,86 kali 10 pangkat min 4 kegagalan per tahun. Setelah kita ketahui nilai POF, kemudian langkah selanjutnya yaitu mencari nilai COF. Mana untuk mencari COF ini ada beberapa langkah.
Untuk analisa konsekuensi kegagalan area terdampak itu guna menumpahkan nilai luasan area terdampak apabila terjadi kegagalan sistem atau kebocoran. Analisis ini mengacu pada perhitungan konsekuensi level 1 pada API 581. Untuk langkah yang pertama dalam menentukan COF yaitu penentuan fluida representatif, dan fluida representatif ini dapat kita lihat pada tabel 4.1 di API 581. Nah, untuk fluida yang dialirkan pada line ini itu berjeniskan steam. Nah, berdasarkan pada tabel 4.2, fluida steam memiliki sifat seperti berat molekulnya itu 18, kemudian berat jenis atau massa jenisnya sebesar 62,3 pound per feet kubik. Kemudian temperatur didihnya sebesar 212 derajat Fahrenheit dengan ambient state berupa gas. Nah, ini merupakan tabel 4.2 di mana terdapat penjelasan tentang steam. Bagian steamnya memiliki nilai-nilai seperti MW, liquid density atau massa jenis, dan yang lain-lain. Kemudian untuk langkah yang pertama, untuk nilai CP. Nilai CP kita gunakan rumus A plus BT plus CT kuadrat plus DT pangkat 3 plus ET pangkat 4. Nah, kita dapatkan nilai A, B, C, D sama T ini kita lihat pada tabel ini. Dan untuk CP-nya bernilai 72.880. Kemudian kita masukkan ke dalam nilai K untuk mencari nilai K. Dimana rumus K itu sama dengan CP per CP per R, min R. Dan untuk nilai K-nya itu dapat kita ketahui dengan bernilai 1,0001. Dimana untuk CP itu constant specific heat, dan untuk K itu ideal gas specific heat ratio. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya yaitu penentuan release hole size. Nah, untuk studi kali ini itu saya mencoba mengasumsikan terdapat 3 lubang yaitu dengan ukuran 0,25 inch dan dikategorikan small, dan ukuran 1 inch dengan kategori medium, dan 4 inch dan berkategorikan large. Dan untuk release hole size-nya dapat kita lihat pada tabel 4.4 pada API 581. Kemudian penentuan fase fluida setelah terlepas. Untuk fase fluida yang mengalir pada pipeline adalah steam, maka menunjukkan bahwa fase fluida setelah terlepas itu merupakan gas. Hal ini untuk nantinya akan berpengaruh pada pemilihan rumus yang akan digunakan untuk menentukan laju kebocoran fluida. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan untuk menentukan penentuan laju kebocoran. Karena jenis fluidanya steam, maka dilakukan perhitungan P-trans terlebih dahulu untuk menentukan rumus yang akan digunakan dalam menentukan laju kebocoran. Setelah kita lakukan perhitungan P-trans dan hasilnya itu kurang dari atau lebih kecil dari pressure design, maka rumus yang dapat kita gunakan yaitu sama dengan persamaan 3.6 dari API 581, dimana rumusnya yaitu WN sama dengan CD per C2 kali AN kali PS akar dalam kurung K MW kali GC per R kali TS dalam kurung tutup kurung buka kurung kali 2 per K plus 1 tutup kurung pangkat K plus 1 per K min 1.
Nah, untuk parameter yang belum kita ketahui, akan kita lakukan perhitungan terlebih dahulu, contohnya seperti AN ini, di mana AN memiliki rumus PDN kuadrat per 4, dan kita lakukan perhitungan ke setiap jenis lubang yang kita asumsikan tadi. Untuk A 0,25 memiliki nilai A sebesar 0,049, dan untuk lubang berdiameter 1 inch memiliki nilai A sebesar 0,785, dan untuk lubang berukuran 4 inch itu memiliki nilai A sebesar 12,566. Dan setelah kita ketahui nilai A, kita masukkan ke dalam rumus perhitungan laju kebocoran untuk masing-masing hole. Untuk laju kebocoran pada lubang sebesar 0,25 inch kita dapatkan bernilai 3,160 pound per second, dan untuk kebocoran dengan lubang 1 inch itu bernilai 50,631 pounds per second, dan untuk 4 inch itu bernilai 810,478 pound per second. Kemudian kita lakukan perhitungan available mass for release, dan mengacu pada persamaan 3.1 pada API 581 untuk perhitungan massa fluida tiap lubang, itu menghitung massa aliran selama 3 menit, dimana rumusnya yaitu massa aliran sama dengan 180 second atau 3 menit dikali nilai ini laju kebocoran. Dan untuk massa fluida untuk lubang 0,25 inch itu sebesar 568,8 pound, dan untuk massa dengan lubang 1 inch itu sebesar 9.113,58 pound, dan untuk massa lubang 4 inch itu sebesar 145.886,04 pound. Setelah kita ketahui massa for release-nya, kemudian kita tentukan tipe kebocorannya. Nah, untuk tipe kebocoran pada penentuan API 581 itu memiliki dua tipe kebocoran. Yang pertama yaitu tipe kebocoran continuous dan tipe kebocoran instantaneous. Dimana untuk tipe kebocoran continuous itu tipe kebocoran untuk untuk continuous itu total massa yang keluar itu kurang dari 10.000 pound. Dan untuk tipe kebocoran instantaneous itu tipe kebocoran yang massa fluidanya yang keluar melebihi 10.000 pound. Dan untuk massa fluida yang keluar pada lubang sebesar 0,25 inch itu bertipe continuous, dan untuk lubang yang sebesar 1 inch itu juga sama continuous, sedangkan untuk fluida yang keluar pada lubang sebesar 4 inch itu bertipe kebocoran instantaneous. Kemudian kita lakukan perhitungan evaluasi respons setelah kebocoran, dan untuk pada tahap ini desain dari pipeline serta faktor-faktor isolasi serta deteksi akan dianalisa berdasarkan pada tabel 4.5 pada API 581. Dan untuk line yang saya ambil ini memiliki tipe sistem detektornya itu terklasifikasikan pada jenis A, dan tipe sistem isolasinya itu terklasifikasikan jenis B.
Dan kemudian untuk nilai konstanta reduksi yang dapat adalah yaitu 20% dengan melihat pada tabel 4.6. Nah, ini merupakan tabel 4.6. Ini tadi merupakan sistem detektornya bernilai berjeniskan A, dan untuk sistem isolasinya berjeniskan B. Maka untuk nilai reduce release rate or massa itu sebesar 20% atau 0,20. Kemudian kita lakukan penentuan laju kebocoran dan massa setelah direduksi. Untuk nilai release rate yang didapatkan sebelumnya akan direduksi menggunakan nilai konstanta reduksi yang mana nantinya akan digunakan sebagai faktor utama perhitungan konsekuensi. Konsekuensi area itu yang terdampak pada kebocoran continuous, serta digunakan untuk perhitungan mass release untuk perhitungan luasan area terdampak pada kebocoran instantaneous. Nah, untuk perhitungan rate-nya itu dengan rumus WN dikali dalam kurung 1 min faktor DI-nya tadi kita masukkan FDI ini. Nah, untuk rate yang lubangnya sebesar 0,25 inch dengan nilai WN-nya 3,160, maka kita dapatkan nilai rate-nya sebesar 2,528 pound per second. Dan untuk rate lubang sebesar 1 inch dengan nilai WN-nya 50,631, maka untuk nilai rate-nya 40,5048 pound per second. Untuk rate yang berlubang 4 inch, untuk nilai WN-nya sebesar 810,478 dan nilai rate-nya sebesar 648,3824 pound per second. Kemudian untuk nilai lag duration maksimum didapatkan dari tabel 4.7. Nah, untuk karena nilai klasifikasi detektor sistemnya berklasifikasi A dan untuk isolasinya berklasifikasi B, maka untuk maksimum lag duration-nya kita gunakan 30 menit untuk yang 0,25 inch atau small dan 20 menit untuk 1 inch atau medium dan 10 menit untuk 4 inch atau large. Nah, kita lakukan perhitungan dengan rumus mesh n sama dengan rate n kali ID max. Kita masukkan nilai rate-nya yang tadi untuk 0,25 inch dan ID max-nya kita masukkan juga 30 menit. Kita ubah terlebih dahulu menjadi second. Kemudian dihasilkan 4.647,6 pound untuk mass pada kebocoran 0,25 inch atau small. Dan untuk mass pada kebocoran 1 inch didapatkan nilai sebesar 48.605,76 pound. Dan untuk massa dengan kebocoran 4 inch atau large itu memiliki nilai sebesar 389.029,44 pound. Nah, kemudian kita tentukan terlebih dahulu karena ini jenisnya fluidanya yang dialirkan yaitu steam, maka langkah yang selanjutnya yaitu penentuan konsekuensi tidak mudah terbakar dan tidak beracun. Nah, karena jenis fluida yang kita gunakan steam dan merupakan jenis fluida yang tidak mudah terbakar dan tidak beracun, untuk menentukan area konsekuensi dari pelepasan steam, kita dapat menggunakan persamaan di bawah ini. Ini ada dua persamaan untuk
injury ini, maaf, ini injury, sama yang satunya itu untuk yang pertama yaitu untuk continuous dan untuk instantaneous. Nah, untuk nilai ini kita masukkan nilainya 0,25 inch. Tadi nilai rate-nya sebesar 2,528. Komponennya untuk nilai ini sebenarnya untuk satunya ini komponen, satunya injuries-nya. Kita masukkan nilainya. Nah, untuk 0,25 dengan tipe lubang small, nilai CA continuous, nilai CA continuous, nilai injuries-nya yaitu 2,528, dan untuk instantaneous bernilai 219,361 dengan menggunakan rumus ini. Dan untuk nilai 1 inch atau medium bernilai 40,5048, dan untuk CA bernilai 981,706. Untuk tipe lubang 4 inch atau large itu bernilai 648,3824 dan 3703,777. Nah, kemudian untuk nilai faktor N atau nilai FAJN IC itu kita asumsikan 1. Maka nilai yang kita cari untuk perhitungan CA injuries leg, nah itu menggunakan rumus CA instantaneous dikali faktor N ditambah CA continuous dikali dalam kurung 1 min faktor N. Kita lakukan perhitungan untuk ke setiap lubang yaitu 0,25 memiliki nilai CA leg-nya itu 219,361, dan untuk nilai CA 1 inch atau medium itu sebesar 40,5048. Nah, untuk CA leg pada kebocoran 4 inch itu sebesar 648,3824. Nah, setelah kita ketahui nilai dari konsekuensi tidak mudah terbakarnya untuk konsekuensi CA leg-nya, maka kita masukkan ke perhitungan yang akhir dengan rumus CA injury N final itu sama dengan sigma N sama dengan 1 dengan akhirnya 4 dikali GFF N dikali CA leg dibagi GFF total. Untuk perhitungan CA injury kita lakukan perhitungan ada 2, CA injury dan CA komponen atau komoditasnya. Untuk CMD itu nilai hasilnya tidak perlu kita hitung dan langsung kita asumsikan bernilai 0 karena jenis fluidanya itu tidak mudah terbakar dan tidak beracun. Maka yang kita hitung yaitu CA injury-nya saja. Nah, ini merupakan perhitungan CA injuries-nya. Kita ketahui nilai C leg-nya sebesar 219,361 untuk 0,25, dan nilai GFF-nya bernilai
8 kali 10 pangkat min 6, dan GFF totalnya 3,06 kali 10 pangkat min 5. Untuk nilai CA injuriesnya, maka kita masukkan nilai yang ini, 3 nilai ini, CA leg, GFFN, dan GFF totalnya ke dalam rumus, dan dapatkan nilai 229,397 untuk lubang 0,25 berjeniskan small, dan 105,895 untuk lubang berjenis medium atau 1 inch, dan 169,512 untuk lubang berjenis large atau 4 inch. Nah, setelah kita ketahui nilai CA-nya, kita lakukan analisa risiko konsekuensi area terdampak. Untuk melakukan analisa ini pada tahap ini dilakukan pengaplikasian nilai risiko terlebih dahulu kepada matrik risiko tertentu. Risiko untuk menentukan tingkat risiko yang ada pada studi yang kita angkat. Nah, untuk nilai ini merupakan tabel 4.1 dari API 581 untuk penentuan kategori COF-nya. Nah, ini merupakan untuk tabel yang pertama. Ini merupakan CA injury, di mana untuk nilai POF-nya bernilai 9,86 kali 10 pangkat min 4, dan probability range-nya ini tadi bernilai, dan masuk kategori 3, kategori POF-nya, probability-nya. Dan untuk hole type-nya sebesar 0,25 inch, itu nilai injury-nya sebesar 229,397 untuk kategori CA-nya. Kategori CA-nya ini masuk ke kategori B. Dan untuk hole type-nya 1 inch dengan nilai CA 105,895, kategori CA-nya juga masuk ke kategori B. Dan untuk 4 inch atau lat, nilai CA-nya yaitu 169,512 dengan kategori B juga. Nah, untuk kita mengetahui status kebocorannya atau status risiko terdampaknya, maka dapat kita lihat pada tabel kotak-kotak ini. Kita masukkan nilai probability-nya pada kategori 3 sini, dan untuk kategori konsekuensinya itu berkategori B, maka kita temukan dengan warna resikonya itu sebesar medium, status resikonya medium. Dan untuk konsekuensi terhadap komponen itu, karena nilai komponen tadi kita asumsikan bernilai 0 semua, maka kategori CA atau konsekuensinya itu berkategorikan A dengan status yaitu low dengan warna hijau ini. Nah, nilai probability-nya 3 dan status kategori konsekuensinya berkategori A. Jadi untuk kesimpulan dari hasil analisa dan pembahasan yang dilakukan dalam studi ini, dapat diambil kesimpulan bahwa nilai konsekuensi risiko area terdampak itu sangat bergantung pada tipe lubang yang muncul pada saat kegagalan terjadi. Nah, dan dapat kita lihat juga bahwa kebocoran dengan lubang yang lebih kecil itu dapat menjadi penyebab kekurangan pasokan steam apabila nanti sistem dijalankan, karena pada
kebocoran dengan lubang yang lebih kecil itu dapat menjadi penyebab kekurangan pasokan steam pada proses hidrogen itu memiliki laju kebocoran yang lebih tinggi, sehingga fluida steam yang keluar itu lebih cepat hilang dari aliran fluida yang ada. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.